Ini yang definitif saja Pak, setahu saya. Kepala daerah itu dilarang melakukan mutasi 6 bulan sebelum hari pelaksanaan pemilu. Tapi kemarin, sebelum pemilu, banyak sekali PJ melakukan mutasi besar-besaran di mana-mana. Dan sampai di sini tidak jelas apa konsekuensi hukum atas putusan-putusan itu. Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab kemudian untuk meluruskan ini. Apakah sah demi hukum mutasi yang dilakukan besar-besaran oleh para pejabat kepala daerah itu? Jadi ini nanti problemnya Pak juga terkait dengan tadi siklus anggaran Pak. Kalau dilantik sampai April ya, belum lagi kalau PSU misalnya begitu. Ini PJ bisa main-main dengan APBD Pak, bisa ngijon ini. Karena kami menangkap mungkin 75% dari PJ ini juga punya syahwat untuk bermain-main Pak. Mereka manusia juga, pengen kaya juga, ada kesempatan Pak. Ngijon-ngijon ke kontraktor dan sebagainya. Kan bahaya ini. Iya kan? Nanti kepala daerah berikutnya yang kena getahnya. Wah Pak, sama yang kemarin kami udah kasih Pak 5%, mampus kita. Sialnya kan mereka pasti ikut harus dipanggil, diperiksa KPK atau polisi Pak, atau jaksa, untuk sesuatu yang mereka nggak ada keterlibatannya. Tapi sebagai kepala daerah baru kan tetap harus menjelaskan Pak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri sudah terang benderang duduk persoalan kalau menurut saya. Kalau kami ditanya, kami sepakat bahwa yang tidak berperkara di MK harus segera dilantik Pak. Ya, toh MK juga punya dua pertimbangan putusan hukum yang berbeda satu sama lain dan tidak membatalkan. Ya, saya tidak tahu apakah dalam hierarkinya lain. Kalau undang-undang kan jelas ada undang-undang baru yang lama tidak berlaku. Tapi dalam hal ini tidak ada aturan itu, saya kira ya, dalam hierarki putusan MK. Jadi sah demi hukum kita melanjutkan pelantikan itu sesuai regulasi yang ada sebelumnya. Jadi itu sikap kami, saya kira, dari fraksi. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan dari fraksi PDI Perjuangan. Karena kami juga melihat ya, banyak sekali persoalan yang ditimbulkan kalau kita menunda-nunda, dan jumlahnya lebih banyak kalau yang saya pahami. Jadi kalau soal itu saya kira clear, tidak ada alasan untuk kita menunda mereka yang tidak berperkara di MK untuk ditunda pelantikannya. Kami usulkan agar segera dilantik. Nah, terkait dengan itu saya juga mau menyampaikan beberapa hal yang tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Bapak Menteri. Ini terkait masalah kalau dibiarkan pelantikan ini diundur-undur. Saya ingin membawa kita kembali kepada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan PPP nomor 6 tahun 2005. Ini Pak, disebutkan bahwa pada pasal 132A ini para PJ dan yang lain itu dengan berbagai dengan berbagai situasi itu dilarang melakukan, pada poin A, melakukan mutasi pegawai, dilarang membatalkan perjanjian yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan, dan seterusnya. Ada 4 sampai D, saya kira 2 itu yang paling penting. Ada poin D juga, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan sebelumnya. Ini yang definitif saja Pak, setahu saya. Kepala daerah itu dilarang melakukan mutasi 6 bulan sebelum hari pelaksanaan pemilu. Tapi kemarin, sebelum pemilu, banyak sekali PJ melakukan mutasi besar-besaran di mana-mana. Dan sampai di sini tidak jelas apa konsekuensi hukum atas putusan-putusan itu.
Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab kemudian untuk meluruskan ini. Apakah sah demi hukum mutasi yang dilakukan besar-besaran oleh para pejabat kepala daerah itu, termasuk yang menjabat karena tidak ikut pilkada? Ini apa konsekuensinya? Siapa yang punya kewenangan untuk menilai atau memutus sah tidaknya kegiatan itu, padahal sudah dilarang oleh undang-undang? Nah, ini apakah kemudian nanti kepala daerah definitif yang dilantik berhak menggugurkan atau menganulir putusan-putusan yang bertentangan dengan hukum itu, Pak? Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Belum lagi bahayanya terkait dengan siklus anggaran dan filosofi dari pilkada kita, pemilihan kepala daerah ini. Ya, Pak Menteri masih diskusi, saya sedikit. Pak Menteri, ya ngerti. Ya. Jadi ini nanti problemnya Pak juga terkait dengan tadi siklus anggaran, Pak. Kalau dilantik sampai April, ya belum lagi kalau PSU misalnya begitu. Ini PJ bisa main-main dengan APBD, Pak. Bisa ngijon ini. Karena kami menangkap mungkin 75% dari PJ ini juga punya syahwat untuk bermain-main, Pak. Mereka manusia juga, pengen kaya juga, ada kesempatan, Pak. Ngijon-ngijon ke kontraktor dan sebagainya. Kan bahaya ini. Iya kan? Nanti kepala daerah berikutnya yang kena getahnya. Wah Pak, sama yang kemarin kami udah kasih Pak 5%, mampus kita. Sialnya kan mereka pasti ikut harus dipanggil, diperiksa KPK atau polisi, Pak, atau jaksa untuk sesuatu yang mereka nggak ada keterlibatannya. Tapi sebagai kepala daerah baru kan tetap harus menjelaskan, Pak. Ya, jadi ini betul-betul sangat berbahaya. Belum lagi ketika dia masuk, dia tidak bisa menginsert visi misinya, Pak, programnya, Pak. Kalau dia paksakan dengan visi misinya, RPJMD-nya, nanti repot lagi, temuan lagi, Pak. Jadi sungguh sangat merugikan, berpotensi menghadirkan banyak sekali masalah kalau penundaan itu dilakukan. Minimal kita mengurangi peluang-peluang itu, Pak. Apalagi yang sudah habis periodenya, Pak. Yang penting, Pak, masih ada sisa untuk pensiun, Pak. Nah, diambil tuh besar-besaran, Pak. Kan repot, Pak. Kasihan, Pak. Harusnya bisa digunakan untuk tambahan makanan gratis, makanan bergizi gratis. Ini 3%, 5% diambil sama mereka, bahkan bahaya, kita buka-bukaan aja. Coba ya. Minggu depan kita evaluasi, Bang. Ya. Kita undang lagi minggu depan evaluasi. Ya, baik. Jadi saya kira perlu Kementerian Dalam Negeri menginventarisir, Pak, kegiatan-kegiatan mutasi yang dilakukan selama masa yang dilarang oleh undang-undang itu untuk dievaluasi. Karena takutnya mereka bayar, Pak, belum tentu kompeten, Pak. Cuma aji mumpung, Pak. Nah, sekarang kemudian ada lagi persoalan-persoalan setelah pemilu selesai, pilkada selesai, banyak dilakukan mutasi terhadap mereka yang tidak satu garis. Nah, ini kan gawat, Pak. Misalnya kepala daerah yang nyalonkan teman separtainya atau adik iparnya atau istrinya yang nggak dukung itu, Pak, dilempar jauh-jauh, Pak. Itu terjadi, Pak. Itu kan berbahaya, Pak. Tidak baik. Kita ingin birokrasi kita ini betul-betul berdasarkan merit system, dikelola secara transparan. Nah, kemudian yang terakhir, saya berangkat dari curiosity aja, Pak. Supaya ini didengar oleh masyarakat. Tadi kan dikatakan pelantikan itu dilakukan di ibu kota negara. Kalau kita lihat media sosial, Pak, semua orang nanya, ibu kota negara di mana? Apakah daerah khusus Jakarta atau ibu kota kita yang sekarang masih banyak semak belukar itu, Pak? Yang mana ini ibu kota negara? Apakah sudah ada perpres yang kemarin kita menunda itu tetap menggunakan Jakarta atau tidak? Bisa nggak itu dianggap begitu? Kalau ada yang gugat, Pak, kan rusak kita, Pak. Ya,
Itu saya kira penting sekali. Dan terakhir Pak, saya kira yang juga tidak kalah pentingnya, evaluasi kita Pak. Evaluasi kita terhadap, karena Bapak itu sebagai komandannya para kepala daerah sampai kepala desa Pak, apa yang harus kita lakukan supaya ke depannya nggak gini lagi Pak. Kita mau demokrasi kita semakin ajak, semua peserta pemilunya merasa punya hak yang sama, dan kita membangun satu adab demokrasi yang baik. Kalah menang dalam pemilu apapun itu natural Pak, tetapi akan sangat menyakitkan dan pasti akan mendorong ketidakpuasan yang pada satu titik akan menjadi titik didih bagi negara ini Pak. Kami ingin dari sisi Kementerian Dalam Negeri betul-betul mencermati hal ini. Pasti harus ada perbaikan-perbaikan Pak yang kita perlukan. Terakhir ini titipan dari daerah Pak, tentang saya lupa aturannya itu yang biaya perjalanan atau apa itu, saya lupa. Wah itu sekarang menangis semua Pak di bawah Pak. Kepres 53 ya, yang kemudian anulir dengan Kepres 23 ya. 33. Sekarang Pak, sulit menemukan anggota DPRD di kantor DPRD Pak. Kalau cuma makan gaji sama amplop coklat, mampus mereka Pak. Ini gimana kita membuat satu aturan yang masuk akal, ya, supaya mereka nggak cari duit tambahan dengan naik mobil kemana-mana Pak. Karena kalau datang ke Jakarta atau ke tempat lain tekor Pak. Sampai rumah dimarahin istri semua tuh. Jangan-jangan kau biaya kelakuan tuh duit. Mereka nggak tahu ada aturan yang berubah. Ini tolong pertimbangannya supaya menjadi perhatian kita semua. Saya kira itu pimpinan, terima kasih.